Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah, menjalin cinta abadi dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga, ikatan suci dinamakan mitsaqan ghalidha. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afta ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Itulah dalam surat An-Nisa ayat 21. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul, telah bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat. Sahabatku rahimakumullah, kasih sayang yang sangat luar biasa yang dijalin oleh suami dengan istri sehingga menghasilkan buah cinta anak-anak yang soleh dan solihah. Maka ikatan suci ini, sahabatku rahimakumullah, perlu dijaga sedemikian rupa, dirawat dan dipelihara agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab mahliki rumah tangga dalam bahteranya pasti ada badai, ada angin, ada hujan, ada batu, ada karang, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan selalu saja ada ketika anak manusia menjalin rumah tangga. Pernikahan muda misalnya, kadang kita bisa melihat ada yang gagal di tengah jalan. Ada yang sudah tua, sudah punya cucu, juga kadang tidak selamanya utuh. Tapi sahabatku rahimakumullah, merawat cinta, merawat kasih sayang, bagaimana cinta abadi dalam rumah tangga sampai berakhir, itu adalah perlu kesabaran, perlu keikhlasan, perlu perjuangan yang luar biasa. Maka sahabatku rahimakumullah, menjalin cinta abadi dalam rumah tangga yang bahasa Al-Qur'annya adalah mitsaqan ghalidha, itu harus kita kuatkan benar-benar. Ada 3 ayat Allah menyebutkan kata mitsaqan ghalidha. Sebagaimana yang pertama tadi dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 21, bahwa ikatan antara suami istri adalah ikatan suci yang harus dijaga betul. Masih dalam satu surat An-Nisa ayat 154, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rafa'na fawqahumut tura bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujjatan wa qulna lahum la ta'tu fis sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Sahabatku rahimakumullah, dalam surat An-Nisa ayat 154 ini Allah menekankan, dan telah kami angkat ke atas kepala mereka, yaitu orang-orang Bani Israel, di atas bukit Tursina untuk menerima perjanjian yang telah kami ambil dari mereka. Sahabatku rahimakumullah, jadi perjanjiannya itu di atas kepalanya itu adalah gunung Tursina. Wa rafa'na fawqahumut tura bimitsaqihim. Umumnya orang itu kalau bersumpah biasanya di atas kepalanya adalah kitab suci. Ini langsung, yaitu At-Tura, gunung Tursina. Dan telah kami angkat ke atas kepala mereka bukit Tursina untuk menerima perjanjian yang telah kami ambil dari mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, udkhulul baba sujjatan wa qulna lahum la ta'tu fis sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu. Sahabatku rahimakumullah, hari Sabtu di sini adalah hari Sabat. Hari Sabat, hari Sabtu adalah hari ibadah khusus orang-orang Yahudi. Awalnya mereka mengikuti aturan-aturan.
bahwa hari Sabtu adalah untuk ibadah. Tetapi sahabatku rahimakumullah, Allah uji, dikasih dunia. Waktu itu banyak orang yang pekerjaannya melaut, mencari ikan. Nah, Allah uji ketika hari Sabtu, itu ikan begitu banyak. Tapi mereka melanggar. Mereka meninggalkan perintah Allah karena dunia. Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. Mitsaqan ghalidha. Jadi sahabatku rahimakumullah, kata mitsaqan ghalidha yang pertama adalah bagaimana kita menjaga pernikahan antara suami istri. Dan dalam surat yang sama ayat 154, bagaimana Allah telah memberikan semacam aturan kepada kaum Yahudi agar tidak melanggar pada hari Sabtu. Kemudian ada satu ayat lagi dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha." Sahabatku rahimakumullah, dalam surat ini Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Sahabatku rahimakumullah, jadi kata mitsaqan ghalidha kaitannya dengan pernikahan suami istri, ikatan suci. Kaitannya dengan perjanjian Allah dengan orang-orang Yahudi yang mengingkarinya, dan tentang perjanjian para nabi terhadap aturan-aturan yang Allah buat. Maka sahabatku rahimakumullah, disejajarkan yang luar biasa tentang bagaimana menjalin cinta abadi dalam rumah tangga. Lihatlah tentang kisah Jabal Nur misalnya. Jadi ada Jabal Nur dan Jabal Sur. Jabal Nur itu simbol tentang kisah cinta antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah yang sangat setia. Khadijah begitu setianya, setiap saat melayani suaminya yang sedang berkhalwat, mencari wahyu, berdekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Naik turun gunung tak masalah. Itulah karena kisah cinta. Itu Jabal Nur. Nah, Jabal Sur adalah simbol pertemanan yang luar biasa, persahabatan yang luar biasa antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Intinya sahabatku rahimakumullah, jalinlah cinta abadi itu dengan perjuangan demi perjuangan, sebagaimana perjuangan para nabi, perjuangan suami istri, perjuangan antara Nabi Muhammad SAW dan istrinya, bahkan perjuangan seperti membela agama, sebagaimana digambarkan persahabatan antara Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kelembutan hati sehingga seorang suami istri ketika menjalin pernikahan rumah tangga bukan hanya karena dunia, tetapi utamanya mencari ridho Allah. Itulah kelembutan hati yang luar biasa. Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, lembutkanlah hati di antara kami. Wa aslih dzata bainina, dan satukanlah di antara kami. Wahdina subulas salam. Tunjukilah kami ke dalam jalan yang selamat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.